Menghadapi peralihan kepemimpinan, panitia seleksi Capim KPK pun sudah bekerja selama kurang lebih 4 bulan lamanya untuk mengecilkan dan mengusulkan nama yang kini sudah diberikan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan saat ini sudah ada di depan meja anggota Dewan Terhormat. Bagaimana sebenarnya dinamika dan polemik dari proses pemilihan calon pimpinan KPK jilid kelima? Mengapa hasil yang sudah diberikan oleh pansel KPK bentukan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menjadi masalah bagi sebagian tokoh dan banyak komunitas pembela KPK. Kami akan sediakan fakta-faktanya pada episode kali ini bersama saya, Balkis Manisang. Pak Abraham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diterima di rumahnya. Alhamdulillah sehat. Lihat kabar Pak Abraham juga nih, sehat. Baik, alhamdulillah harus sehat. Kalau nggak sehat nggak bisa berantas korupsi. Wow, masih sampai sekarang semangatnya ya Pak Abraham ya? Ya nggak boleh hilang lah. Nggak boleh hilang ya. Sudah lama nggak dengar, tapi kemudian ketika kemudian Pak Abraham juga turut menjadi salah satu tokoh dari tokoh pemberantasan korupsi, tokoh KPK juga yang kemudian cukup vokal soal 10 nama calon pimpinan KPK. Yang ternyata sudah masuk ke paripurna, sekarang sudah di gedung DPR dan di Presiden pun diterima, tidak ada revisi. Sebenarnya gini, pansel ini melempar bola panas ke Presiden ya. Kenapa saya katakan melempar bola panas? Karena capim yang dihasilkan sebenarnya cacat yuridis. Kenapa saya katakan cacat yuridis? Kalau kita lihat di Undang-Undang KPK itu sendiri, ada beberapa syarat untuk orang bisa masuk sebagai capim. Jadi yang pertama tidak ada larangan bagi siapapun untuk mendaftar sebagai capim. Ya. Jadi nggak ada larangan, siapapun bisa. Tapi ada syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Ada puluhan syarat. Salah satu syaratnya adalah setiap calon harus mendaftarkan harta kekayaannya. Setiap calon. Tapi apa sesungguhnya yang terjadi di pansel itu tidak dijadikan syarat mutlak, syarat utama, sehingga ada beberapa calon yang bisa masuk tanpa menyetor, ya, melengkapi berkasnya dengan LHKPN. Itu berarti kan cacat yuridis karena dia tidak sesuai dengan undang-undang. Oleh karena dia cacat yuridis, maka hasilnya sebenarnya cacat yuridis. Jadi 10 capim ini menurut saya ini cacat yuridis. 10-10-nya? Iya, cacat yuridis. Karena itu tadi ada ketentuan undang-undang yang dilanggar oleh pansel. Oleh karena itu saya katakan pansel ini melempar bola panas ke Presiden. Kasihan Presidennya. Pembelaan pansel misalnya yang sudah beredar di pernyataan-pernyataannya di media gitu ya, mengatakan bahwa LHKPN bisa kok diberikan pada saat nanti sudah masuk kepada hasil di uji fit and proper test. Oke, tapi kan ketentuan di dalam undang-undang KPK itu sendiri bahwa setiap calon yang mendaftarkan diri harus melampirkan daftar harta kekayaannya. Ini kok bisa mendaftar, lulus berkas, lulus administrasi, padahal itu nggak di-store. Itu kan berarti cacat yuridis. Harusnya kan kalau itu nggak di-store, itu dia sudah harus jatuh di pemberkasan administrasi. Tapi dia dibiarkan semua. Ini sudah agak sedikit kadung ya, begitu Pak Abraham ya? Nggak bisa mundur lagi, kita ke belakang, nggak bisa withdraw lagi? Ya bisa sih diulang, tapi panselnya juga harus dibongkar. Dan terlalu ekstrim juga kalau memutuskan seperti itu. Karena gini, sebenarnya kalau buat Pak Abraham, Pak Presiden, oke, katakan panselnya sekarang sudah lepas tugas untuk kemudian menaruh itu nama ke Presiden, tapi Presiden kan punya juga ya punya otoritas, punya hak prerogatif untuk apa meneruskan, menambah, mengubah, mengurangi ya, dan bagi lain-lain. saya itu hak itu bisa digunakan oleh Presiden. Tapi yang saya khawatir begini, itu akan menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Misalnya? Istilahnya Pak Presiden itu menimbulkan kegaduhan. Ya, tapi bagi saya, bagi kita orang-orang yang berkecimpung di dunia anti korupsi, kegaduhan itu nggak ada masalah. Yang penting kita menghasilkan capim yang bermoral, yang bisa diharap memimpin KPK ke depan. Karena KPK ini nggak boleh disamakan dengan lembaga-lembaga pemerintah yang lain. Orang yang bergabung di KPK itu, yang pertama-tama dia harus memenuhi persyaratan itu integritas paripurna, Bilkis. Jadi dia punya integritas harus paripurna, nggak boleh bolong-bolong. Kalau mekanisme yang dipakai itu adalah mekanisme yang tidak transparan, tidak jujur, maka hasilnya dia akan menemukan orang yang biasa-biasa saja. Orang biasa-biasa saja, Bilkis, nggak boleh masuk di KPK. Bergabung aja di tempat lain. Ada nggak kemungkinan nih Pak Abraham di fit and proper test DPR loh kita ngomong nih ya.
bisa terjadi sebuah momentum yang oke, ternyata kita harus membenahi ini, kita nggak puas dengan fitur yang ada. Masih ada harapan nggak di situ? Saya kelihatannya agak sanksi ya Bilkis. Kenapa sanksi? Melihat tabiat teman-teman DPR yang suka bersiasat. Kenapa saya katakan suka bersiasat? Lihat aja nih, revisi undang-undang KPK. Itu kan siasat, tiba-tiba senyap, tiba-tiba muncul. Kan aneh. Apa catatan Pak Abraham? Kok bisa RUU ini bersama juga dengan proses Capim? Ingin membuat KPK mati suri. Sebenarnya untuk melemahkan KPK itu ada dua jalan ya. Lewat legislasi, itu serangan berarti dari luar. Lewat pelemahan dari dalam. Pelemahan dari dalam itu membuka ruang agar orang bisa menginfiltrasi KPK ke dalam. Caranya misalnya lewat Capim kan. Dibukalah ruang yang sedemikian rupa sehingga orang-orang bermasalah bisa masuk. Upaya pelemahan KPK terus berlangsung sampai saat ini. Pertama, meloloskan Capim bermasalah dengan hasil seleksi yang cacat yuridis. Kemudian yang kedua, kita dikejutkan lagi nih dengan revisi undang-undang KPK yang betul-betul senyap, ya, siasat. Apa yang paling dikhawatirkan dari RUU KPK? Poin apa Pak Abraham? Ada 6 sih kalau catatan saya, banyak sekali masalah penyadapan, dewan pengawas dan lain-lain sebagainya. Terus pegawai KPK mau disamakan dengan ASN. Jadi pegawai KPK itu katanya harus aparatur sipil negara. Kalau itu terjadi berarti sifat independen KPK itu menjadi sirna, hilang. Padahal kalau kita berkaca di lembaga-lembaga anti korupsi yang ada di dunia, tidak ada satupun lembaga anti korupsi yang ada di dunia itu sifatnya eksekutif di bawah pemerintah. Semua independen. Kalau dia sama aja dengan penegak hukum lain seperti polisi, jaksa, ya buat apa buat KPK habis-habisin duit. Kritik juga Pak Abraham kepada KPK, OTT tidak serta-merta guaranteed akan membuat efek jerak terhadap pelaku. Kita contoh kasus Bupati Kudus yang sudah divonis terus korupsi lagi. Sebenarnya penindakan itu bagian dari pencegahan karena menimbulkan deteran efek. Coba Anda bayangkan Bilkis, kalau nggak ada penindakan, lebih parah lagi. Kan jangan dibalik dong logikanya bahwa jangan dibalik dong bahwa ada orang udah ditangkap terus berbuat lagi. Coba kalau logika Anda tempatkan bahwa seandainya nggak ada penindakan, nggak ada pencegahan, bagaimana korupsi di Indonesia? Kan semakin besar, orang semakin merajalela karena nggak ada ketakutan. Begini aja orang masih nggak takut korupsi, apalagi tidak ada penindakan, orang semakin nggak takut. Logikanya kan harus dibangun begitu. Karena kalau ini terus berlangsung, negeri ini tidak akan bisa membangun, Bilkis. Kita akan temukan fakta berikutnya.